Legenda Pendekar Abadi 41. Menyerah untuk yang kedua kali. Kak, apakah kau sudah mendengar jika anak baru itu sudah kembali? Tanya Suiking kepada kakaknya. Sepertinya kau tertarik dengannya. Ucap Sui Niao kepada adiknya. Bukan itu maksudku. Bukankah ucapannya saat di aula bela diri sungguh menyebalkan, ujar Suiking. Apakah anak itu layak mendapatkan perhatianku? Ucap Sui Niao sambil mengangkat kedua alis matanya. Lalu apakah kita akan membiarkan begitu saja mulut tajamnya? Setidaknya sebelum kita beralih menjadi murid dalam, kita harus meninggalkan jejak di antara murid luar agar tidak ada yang menganggap remeh kita di masa depan, ucap Suiking dengan nada memprovokasi. Sebaiknya kita bertanya terlebih dahulu kepada Penatua Fan agar tidak dibilang sebagai penindas murid yang lemah, ujar Sui Niao. Baik, kalau begitu aku akan menghubungi Penatua Fan Gui. Jika memungkinkan maka aku akan langsung mendaftarkan nama kita berdua ke aula misi, ujar Suiking sambil berlalu meninggalkan kakaknya. Sebagai dua orang wanita kakak beradik, Suiking dan Sui Niao merupakan dua orang murid yang mendapat perhatian khusus. Berbeda dengan beberapa murid wanita biasa yang tidak memiliki latar belakang seperti Suiking. Hari ini para murid luar merasa beruntung dengan kedatangan Lei Tian. Tindakan Tao Ming dan pengikutnya mengurungkan niat untuk merampas batu roh yang menjadi sumber daya mereka dalam meningkatkan kekuatan. Di dekat aula perbendaharaan, wajah Tao Ming masih berekspresi sangat jelek. Setelah kedatangan Lei Tian, ia tidak memiliki keberanian untuk menghadapinya. Entah mengapa timbul rasa trauma di dalam dirinya saat melihat Lei Tian. Katakan kepada kelompok kalian, aku akan menghabisi daftar 10 murid pemeras sumber daya di pertandingan antar murid luar, ucap Lei Tian kepada Tao Ming yang gemetar menahan takut. Apakah aku boleh meminta sumber daya kalian? Tanya Lei Tian kepada kelompok Tao Ming. Seorang diaken yang sebelumnya hendak memisahkan pertikaian menjadi tercengang. La tidak mengira jika seorang murid baru akan memeras di depan matanya secara terang-terangan. Apa yang kau lakukan? Sergah diaken tersebut. Aku hanya meminta sumber daya mereka dengan baik-baik. Apakah aku terlihat sedang menindas? Ucap Lei Tian dengan santai. Diaken tersebut terdiam lalu memandang ke arah Tao Ming dan beberapa orang pengikutnya. Ini ambillah, ucap Tao Ming kepada Lei Tian sambil menyerahkan sebungkus kecil batu roh. Beberapa pengikutnya juga memberikan batu tersebut. Dengan patuh mengikuti Lei Tian. Apakah kalian merasa terpaksa? Tanya Lei Tian dengan santai. Tidak. Anggap ini sebagai ucapan perkenalan dari kami. Ucap Tao Ming berusaha untuk bersikap tenang. Bagaimana, apakah aku boleh menerima pemberian seseorang yang secara sukarela? Tanya Lei Tian kepada diaken yang berada di dekatnya tersebut. Diaken tersebut tidak dapat berkata apapun, mulutnya terasa keluh untuk berucap. Terima kasih. Aku tidak akan melupakan kebaikan kalian, ucap Lei Tian yang tanpa sungkan menerima beberapa bungkus batu roh. Yun Zixin dan San Yuze hanya diam mematung menyaksikan aksi nyeleneh yang dipertontonkan oleh sahabatnya tersebut. Sepertinya setelah menjalani hukuman disiplin berat La malah semakin berani, ucap seorang murid kepada murid lainnya. Padahal sepertinya ia hanya berada di ranah pendekar praja, kenapa Tao Ming sangat ketakutan sekali? Ujar yang lainnya saat menyaksikan fenomena yang sama. Lei Tian sengaja melakukan hal tersebut karena pada saat di aula utama murid luar,
petugas dari Aula Kedisiplinan dengan enteng mengatakan bahwa tidak ada murid yang melapor tentang perbuatan Tao Ming dan kelompoknya yang dikenal sebagai murid berperingkat. Oleh karena itu Lei Tian ingin menunjukkan hal yang sama dengan apa yang dikatakan oleh petugas dari Aula Kedisiplinan. Dari kejauhan Sui King memperhatikan kejadian yang sama seperti para murid lainnya, tindakan Lei Tian yang begitu berani di depan seorang diaken mulai menarik perhatiannya. Hahaha. Pemuda itu benar-benar menarik, gumam Sui King yang tampak seumuran dengan Lei Tian. Setelah memperhatikan sebentar, Sui King segera menuju aula misi untuk mendaftarkan namanya dan juga kakaknya sebagai peserta pertandingan murid luar. Meskipun kekuatannya berada di atas rata-rata tetapi berkat arahan dari Penatua Van Guo sebelumnya La dan kakaknya diperbolehkan untuk ikut serta. Bak Gayung bersambut, hal ini juga memang yang diinginkan oleh Penatua Van Guo yang sudah sepakat untuk taruhan bersama Penatua Songgui. Tidak lama waktu berselang Lei Tian segera menghampiri Yun Zixin dan San Yuze lalu berkata, "Ayo kita pergi ke aula misi, aku ingin memastikan namaku yang sudah terdaftar pada pertandingan antar murid luar," ucap Lei Tian membuyarkan perhatian kedua sahabatnya. "Iya, belar aku yang memimpin," ucap Yun Zixin yang sudah kembali dari keterkejutannya. Tao Ming dan pengikutnya hanya memandang dengan menahan rasa malu dan kekecewaan, sementara diaken yang berasal dari aula perbendaharaan hanya menggeleng ringan atas ulah yang ditunjukkan oleh Lei Tian tadi. "Tao Ming, kenapa kamu tidak melawannya?" ucap salah seorang pengikutnya. "Apa yang terjadi hari ini benar-benar membuatku malu," ujar yang lainnya dengan kecewa. "Kalian tenanglah, apakah kalian tidak bisa merasakan aura yang dikeluarkan oleh Lei Tian barusan?" tanya Tao Ming sambil menggertakkan gigi. "Tidak, mungkin hawa tersebut hanya ditujukan kepadamu," jawab pengikutnya. "Asal kalian tahu, 1 bulan yang lalu aku berhadapan dengannya dan dibuat tidak berdaya. Tetapi hari ini, aku bisa merasakan aura menindas yang sangat kuat. Bahkan Wu Qing saja masih sangat jauh jika dibandingkan dirinya pada saat ini. Aku rasa kekuatannya sudah setara dengan para diaken," ungkap Tao Ming dengan pandangan nanar. Para pengikutnya merasa serba salah. Mereka sudah mengikuti Tao Ming dalam jangka waktu yang lama. Tidak mungkin Tao Ming membohongi mereka dalam hal harga diri, apalagi di depan mata mereka Tao Ming sangat tulus memberikan sumber dayanya kepada Lei Tian. Sementara itu Yun Zixin yang sedang mengarah ke aula misi berjalan dengan gagahnya, seolah membusungkan dada ia berada paling depan memunggungi Lei Tian. Melihat perilaku sahabatnya tersebut Lei Tian dan San Yuze hanya tersenyum ringan, baru kali ini mereka berdua melihat Yun Zixin berjalan dengan penuh percaya diri seolah sedang mengawal pangeran kerajaan. Tidak lama kemudian mereka bertiga di ruang aula misi, seorang diaken yang sedang sibuk karena kedatangan Sui King tidak memperhatikan kedatangan Lei Tian dan teman-temannya. "Lihat, namamu memang sudah terdaftar," ujar Yun Zixin kepada Lei Tian dengan penuh semangat. Yun Zixin menunjuk ke arah papan misi yang bertuliskan daftar peserta pertandingan antar murid luar. Nama Lei Tian memang benar berada pada urutan pertama sebagai peserta yang akan mengikuti pertandingan tersebut. 42. Lei Tian bertemu Sui King lagi. Lei Tian memperhatikan tulisan namanya dengan lekat, ia mencoba menebak siapa yang sudah mendaftarkan namanya tanpa sepengetahuan dirinya. Apalagi dalam waktu sebulan terakhir ia berada di bawah pengawasan aula kedisiplinan, setidaknya orang ini sudah memperhatikan dirinya sejak lama.
Kita akan bertemu di pertandingan antar murid luar. Ku harap kau tidak mengecewakanku seperti yang terakhir kali di aula utama murid luar, ucap seorang wanita muda yang kini sudah berada di samping Lei Tian. Oh, apakah kau juga akan ikut? Tanya Lei Tian dengan santai. Sui King sedikit terperanjat, aura yang ia keluarkan benar-benar tidak berefek pada sosok pemuda yang berdiri di sampingnya. Namamu terlalu sayang untuk dilewatkan, setidaknya sebelum aku ke paviliun murid dalam akan sedikit memberikan hadiah perpisahan, ujar Shao King sambil meningkatkan aura penindasan. Hahaha. Semenarik itukah diriku? Aku khawatir justru kamu yang tidak akan mau beranjak ke paviliun murid dalam karena selalu memikirkan diriku, ujar Lei Tian ambil ber lalu pergi meninggalkan Sui King. Kurang ajar. Bagaimana bisalah tidak terpengaruh sama sekali atas tekanan yang aku berikan, gumam Sui King dengan rasa jengkel. Tunggu. Teriak Yun Zixin dan juga San Yuze kemudian. Cepatlah. Aku sudah lapar, ujar Lei Tian santai. Sebelumnya Yun Zixin dan San Yuze tidak berani bereaksi apapun saat kedatangan Sui King yang memiliki gelar murid luar terbaik nomor 2. Apalagi dengan aura yang dipancarkan oleh Sui King membuat keduanya benar-benar tidak berdaya. Kita akan kemana? Tanya San Yuze. Sebaiknya kalian ikuti aku saja, ujar Lei Tian sambil melangkah cepat. Baiklah, jawab Yun Zixin dengan semangat. Setelah menyaksikan pemandangan barusan di ruang aula misi, ia bertambah yakin dengan kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh sahabat barunya itu. Yun Zixin dengan jelas bisa melihat dengan jelas jika Lei Tian tampak tenang sekali saat berbicara dengan Sui King, hal yang tidak bisa diikuti oleh yang lainnya. Bahkan Wu Qing sendiri yang paling arogan di antara murid luar tidak berani bersuara jika di depan Sui King. Aku akan mengajak kalian ke tepian sungai, kebetulan aku lapar sekali. Ucap Lei Tian sebelum dirinya bergerak dengan cepat ke arah bebatuan terjal yang berada di sekitar paviliun murid luar. Baiklah, kami akan mengikutimu, jawab San Yuze yang dengan semangat mengikuti Lei Tian. Beberapa orang murid luar lainnya tampak terkagum-kagum dengan ketiganya, terutama dengan sosok Lei Tian yang belakangan namanya mulai dikenal luas di kalangan murid luar karena aksi heroiknya menggagalkan rencana Tao Ming. Sementara di kediaman Wu Qing, tampak terjadi perdebatan yang cukup sengit antara dirinya dengan Tao Ming yang kembali gagal dalam menjalankan tugas. Kenapa harus gagal lagi? Tanya Wu Qing dengan nada tinggi. Anak baru itu muncul kembali setelah selamat dari hukuman, jawab Tao Ming. Apakah kau tidak bisa melawannya? Apalagi kau pergi tidak sendiri, ujar Wu Qing dengan kesal. Kekuatan anak itu sudah meningkat pesat, maafkan aku yang tidak bisa diandalkan, jawab Tao Ming yang tampak tidak berdaya. Tao Ming lebih memilih disemprot habis-habisan oleh Wu Qing ketimbang ia menyinggung Lei Tian sebelumnya. Dasar tidak berguna, maki Wu Qing. Wu Qing jelas sangat merasa kesal, ini adalah kali keduanya Tao Ming gagal dalam menjalankan tugas mengumpulkan sumber daya dari para murid. Jika hal ini terus dibiarkan maka ia dan kelompoknya akan terhambat untuk segera menjadi murid dalam. Baik disadari ataupun tidak, situasi seperti ini sudah berlangsung lama. Di mana yang kuat akan berkuasa dan yang lemah akan ditindas. Mulai sekarang kau bukan lagi kelompok kami, pergilah. Aku sudah muak melihatmu, ucap Wu Qing sambil mengusir Tao Ming. Tao Ming hanya tersenyum kecut, lalulah dan pengikut-pengikutnya memilih pergi untuk meninggalkan kediaman Wu Qing. Bukankah ini hanya akan mengurangi kekompakan kita, ujar salah seorang murid berperingkat lainnya.
Kita tidak membutuhkan orang yang hanya bisa membuat malu, biarkan saja dia pergi dan setelah pertandingan antar murid selesai kita dengan mudah mencari penggantinya, ujar Wu Qing tampak tidak mempermasalahkan sama sekali atas kepergian Tao Ming. Di sisi lain meskipun mendapatkan umpatan dan makian, Tao Ming tidak marah, justru ia merasa jika hal tersebut lebih baik. Walau bagaimanapun ia sudah merasakan sendiri bagaimana menakutkannya kekuatan Lei Tian saat ini, bahkan Tao Ming menebak jika kekuatan Lei Tian sendiri sudah berada pada ranah pendekar kaisar. "Hai, apa yang akan kita lakukan di sini?" tanya Yun Zixin pada Lei Tian ketika mereka sudah berada di sebuah batu besar. "Seperti yang kubilang tadi, aku sangat lapar sekali. Aku akan mencari ikan di sekitar sini," ucap Lei Tian sambil melemparkan beberapa kantung batu roh. "Apa yang harus kami lakukan dengan batu roh ini?" tanya San Yuze dengan ekspresi bingung. "Kalian berkultivasilah di sana dan serap batu roh tersebut semampu kalian. Aku akan menjaga kalian di sini," ucap Lei Tian sambil menunjuk ke arah batu berbentuk lingkaran yang sebelumnya ia gunakan untuk berkultivasi. San Yuze dan Yun Zixin saling pandang, namun di hati mereka sangat gembira. Jika dihitung dengan jatah mereka, kini mereka memiliki masing-masing 50 batu roh. Jumlah tersebut cukup banyak untuk ukuran orang seperti mereka berdua. "Baiklah jika begitu, kami akan berkultivasi di tempat ini," jawab Yun Zixin dengan senang. Setelah mengatakan hal itu, ia dan San Yuze segera mengambil posisi kultivasi pada batu melingkar yang sebelumnya ditunjuk oleh Lei Tian. Sementara itu Lei Tian yang sudah curiga dengan maksud seseorang yang mendaftarkan dirinya di aula misi, kini ia dengan santai menangkap ikan dengan teknik melempar menggunakan batu. Dengan kekuatannya kini, tentu hal tersebut sangat mudah untuk dilakukannya. Dalam waktu singkat ia sudah mendapatkan beberapa tangkapan dalam jumlah besar. 1 bulan selama menjalani hukuman ia belum makan. Dalam waktu singkat setelah membersihkan dan membuat perapian, ia mulai membolak-balikkan ikan tersebut di atas panggangan. "Kau hanya mengurangi jatah makan siangku saja," ucap seseorang yang tiba-tiba muncul menghampiri Lei Tian. "Salam kakek Song," sapa Lei Tian dengan hormat. "Tak kusangka ternyata kau juga pintar menebak keadaan," ucap Penatua Song sambil tersenyum. "Mohon maaf kakek, apakah kakek yang mendaftarkan diriku di aula misi untuk mengikuti pertandingan antar murid luar?" ucap Lei Tian dengan sopan. "Benar," jawab Penatua Song dengan singkat. "Bukankah itu hanya akan menunjukkan bakatku di depan umum?" tanya Lei Tian dengan ekspresi bingung. 43. Melahap buah apel hitam. Awalnya aku juga berpikir demikian, namun setelah menyaksikan bakatmu menyerap mustika bumi saat di bilik perenungan, aku tidak menduga jika kau akan berkembang secepat itu. Oleh karena itu aku ingin segera kau berada di bawah pengawasanku, setidaknya kau akan aman dan tak akan ada yang berani menyentuhmu di Sekte Belati Merah, ungkap Penatua Song. "Baik kakek jika begitu," jawab Lei Tian dengan sopan. "Namun tidak berarti itu akan dengan percuma, setidaknya kau harus memenangkan pertandingan antar murid luar dahulu untuk mendapatkan perhatianku," ujar Penatua Song Gui sambil membolak-balikkan ikan yang sebentar lagi masak. "Aku akan memenangkan pertandingan tersebut," ucap Lei Tian dengan yakin. "Bagus jika begitu. Aku akan mempersiapkan beberapa pengaturan sebelumnya," ujar Penatua Song dengan santai. "Lalu bagaimana dengan kedua sahabatku?" tanya Lei Tian kemudian. Sambil menikmati ikan bakar yang sudah masak,
Penatua Songgui melirik ke arah dua pemuda yang tengah berkultivasi. Tidak masalah, hanya saja mereka memiliki status yang berbeda denganmu, jawab Penatua Songgui yang sedikit bangga dengan Lai Tian. Biasanya seorang kultivator akan mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain, namun ia tidak melihat hal yang demikian di dalam diri Lai Tian. Pada saat ini, Penatua Songgui menjadi semakin tertarik pada sosok anak muda yang kini berada di dekatnya itu. Terima kasih kakek, ucap Lai Tian dengan tulus. Sambil menikmati ikan bakar dengan lahap, Penatua Songgui mengangguk dengan senang menyikapi sikap Lai Tian. Sementara Lai Tian hanya mampu menahan keinginan makannya di dalam hati. Meskipun seorang kultivator pendekar kaisar sepertinya tidak mengandalkan makanan untuk bertahan hidup, namun ia masih tergolong kultivator usia muda yang belum banyak pengalaman berkultivasi. Makanlah buah ini, ucap Penatua Songgui sambil mengeluarkan beberapa buah apel hitam. Terima kasih kakek, ucap Lai Tian dengan sopan. Nikmat sekali, ucap Lai Tian dengan ekspresi puas. Kakek, buah ini enak sekali, ujar Lai Tian sambil mengunyah buah tersebut. Hanya dalam beberapa waktu saja ia sudah menghabiskan 5 buah apel hitam tanpa tersisa. Ia makan dengan begitu santai dan rakusnya. Selama ia memakan buah tersebut, energi di dalam tubuhnya bertambah kuat dan mengalir mengelilingi pusat energinya. Penatua Songgui yang menyaksikan kemampuan Lai Tian dalam mengkonsumsi buah apel hitam sedikit tercengang. Buah yang ia keluarkan adalah buah khusus yang biasa dimakan oleh kultivator tingkat dewa sepertinya. Namun bagi Lai Tian buah tersebut seperti memakan buah biasa saja. Andai para kultivator melihat aksi Lai Tian makan buah tersebut, maka mereka akan menangis. Buah apel hitam sendiri merupakan buah yang sangat langka. Buah tersebut hanya tumbuh di pekarangan pemimpin sekte serta Penatua Song sendiri karena memerlukan perawatan khusus. Buah tersebut biasa digunakan untuk menunjang kultivasi tertutup dalam jangka waktu yang lama. Kamu berlatihlah dengan baik, aku tidak mau kau tampil mengecewakan, ucap Penatua Songgui dengan senyum puas. Baik kakek, jawab Lai Tian dengan hormat. Setelah mengatakan hal itu, Penatua Songgui segera pergi dan menghilang dari pandangan Lai Tian. Sementara Lai Tian sendiri hanya menatap penuh kekaguman. Lelaki tua yang sebelumnya mengaku hanya sebagai orang biasa kini mulai menunjukkan kemampuannya. Meski demikian, Lai Tian belum berani untuk menanyakan identitas sebenarnya dari lelaki tua yang La panggil sebagai kakek Song tersebut. Andai sajalah tahu jika sosok kakek Song adalah seorang penatua yang sangat disegani, mungkin La akan sangat terkejut. Sebaiknya aku memanfaatkan waktu untuk berlatih, ucap Lai Tian pelan. Pada jarak tertentu La masih melihat kedua sahabatnya yang masih tenggelam dalam kultivasi. Udara yang sejuk serta lingkungan yang sepi membuat keduanya benar-benar terlarut dalam situasi khusus tersebut. Lai Tian juga yakin jika kedua sahabatnya akan mampu naik tingkat dalam waktu yang tidak lama lagi. Selama ini mereka terkendala sumber daya sehingga mempengaruhi tingkat kultivasi mereka yang berjalan lambat. Hal ini juga yang membuat Lai Tian merasa marah atas perbuatan Tao Ming dan kelompoknya. Oleh karena itulah juga ingin menjadikan pertandingan antar murid luar untuk menjadi ajang untuk memberi pelajaran kepada mereka. Menurut Lai Tian, murid bergelar teratas seharusnya adalah orang-orang yang bisa menunjukkan prestasi dan bukan orang yang kuat karena menindas yang lemah, apalagi mengambil keuntungan dari mereka. Setelah berpikir sejenak, Lai Tian kemudian mulai berlatih.
kini sedang memfokuskan penggabungan teknik tubuh ilusi dengan teknik tinju pukulan api. Aku akan menjadikan teknik tubuh ilusi sebagai dasar untuk setiap gerakan serangan cepat, gumam Lei Tian. Lei Tian kemudian mencari tempat untuk duduk sila dan memejamkan mata. Sambil berkultivasi ia juga memasuki lautan kesadarannya untuk melihat naga petir yang kini juga sedang terdiam dan hanya memancarkan cahaya keunguan yang berkedip. Namun semakin lama berada di lautan kesadarannya, bisa melihat cahaya berkedip di tubuh naga petir menimbulkan efek bayangan semu dan berpendar sebelum akhirnya menyatu dengan tubuh aslinya. Kenapa sangat mirip dengan konsep tubuh ilusi dalam membagi ki? Gumam Lei Tian sambil menarik dirinya dari lautan kesadarannya. Mengetahui jika dirinya sedang mendapatkan wawasan, Lei Tian kembali menenangkan dirinya dalam berkultivasi hingga hari berganti menjadi keesokan harinya. Sementara itu di paviliun murid luar, berita tentang keikutsertaan Lei Tian dan juga kakak beradik Nona Sul tersebar dengan cepat. Dengan keberadaan Sui King dan Sui Niao membuat para peserta yang mendaftar menjadi menyusut. Mereka semua jelas sudah bisa menebak jika hasil pertandingan akan dimenangkan oleh dua orang yang merupakan kakak beradik tersebut. Di kediamannya tampak Sui King sedang berbincang dengan kakaknya. "Kakak, kurasa kau akan menemukan lawan yang menarik," ucap Sui King ketika baru tiba di kediamannya. "Maksud kamu?" tanya Sui Niao sambil mengerucutkan dahi dalam-dalam. "Anak baru itu lagi, tadi aku bertemu dengannya saat mendaftarkan diri di aula misi," ujar Sui King. "Lalu?" tanya Sui Niao. "Aku sempat berbincang sebentar. Saat aku mengeluarkan aura kekuatan yang aku miliki, ia sama sekali tidak terpengaruh. Padahal jelas kekuatannya hanya di tingkat praja," ucap Sui King mengadu. "Apakah kau tidak salah?" tanya Sui Niao yang mulai tertarik. "Iya benar, aku rasa ia memiliki pusaka khusus yang bisa menahan aura penindasan," ujar Sui King. "Mungkin saja begitu. Meskipun demikian aku akan tetap memberikannya pelajaran. Sebaiknya kita berlatih, jangan sampai membuat kesalahan di saat pertandingan antar murid luar. Setidaknya kita masih bisa mendapatkan hadiah sumber daya untuk menambah bekal saat di paviliun murid dalam," ujar Sui Niao kepada adiknya tersebut. "Baik kakak," jawab Sui King dengan santai sambil menuju kamar pribadinya. 44. Hari pertandingan. Hari pun berganti dengan cepat. Selama beberapa hari terakhir Lei Tian yang sudah memahami konsep teknik tubuh ilusi telah berhasil melatihnya ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Hal ini tentu tidak lepas pencerahan yang ia dapatkan dari liontin naga petir di dalam lautan kesadarannya. Selama itu juga ia sudah berhasil membentuk bayangan yang mirip dengan tubuh aslinya. Meskipun demikian ia terus melatihnya ke tingkat ekstrim di mana bentuk bayangan tubuhnya tidak hanya mengikuti bentuk aslinya tetapi juga bisa ia gerakkan sesuai keinginannya. Pada saat ini Lei Tian sedang memfokuskan kekuatannya untuk membentuk dua bayangan dirinya. Glub, glub. Dua bentuk tubuh ilusi muncul di samping tubuh Lei Tian, lalu kedua tubuh tersebut mengeluarkan energi yang sama untuk melakukan pukulan petir. Meskipun tidak sekuat tubuh aslinya, tubuh ilusi tersebut tetap bisa memiliki aura mengerikan yang dapat mengelabui pihak lawan. Akhirnya aku berhasil," gumam Lei Tian dengan senang. Kendati ia tidak mencoba melakukannya dengan serangan langsung, cukup yakin dengan kekuatan barunya tersebut. Lei Tian tidak mau menimbulkan suara yang tidak perlu karena khawatir akan mengganggu konsentrasi dua orang rekannya yang tengah berkultivasi.
Matahari mulai tenggelam saat Yun Zixin dan San Yuze membuka mata mereka. Bau ikan bakar di dekatnya telah membangunkan mereka dari kultivasinya. Harum sekali, ucap Yun Zixin dengan tatapan menahan lapar. Bagaimana perkembangan kekuatan kalian? Tanya Lei Tian yang berada tidak jauh dari mereka berdua. Hahaha. Terima kasih, berkat bantuanmu kini aku berhasil menerobos ke tahap pendekar praja tingkat menengah, ucap Yun Zixin. Aku juga mengalami hal yang sama, ucap San Yuze menyambung. Baguslah, sebaiknya kalian makan dulu, ucap Lei Tian dengan ekspresi senang. Sepertinya besok pagi adalah waktunya pertandingan akan dimulai. Bagaimana dengan persiapanmu? Tanya Yun Zixin kepada Lei Tian dengan penasaran. Semua sudah aku persiapkan dengan baik, kalian tidak usah khawatir, jawab Lei Tian sambil memberikan beberapa ikan bakar yang sudah masak. Baguslah kalau begitu, maafkan kami yang tidak sempat menemani kamu berlatih, ucap Yun Zixin dengan serius. Tidak apa-apa, aku sudah menyiapkannya dari jauh hari, ujar Lei Tian dengan santai. Sepertinya kau tidak asing dengan tempat ini, tanya Yun Zixin yang agak penasaran. Dirinya saja tidak berani berada di sekitar tempat ini, konon diceritakan tempat ini sering didatangi oleh seorang penatua. Jadi murid luar tidak berani mengusik atau takut mengganggu keberadaan penatua tersebut. Sejak aku belajar teknik yang aku dapatkan dari perpustakaan, aku sudah berada di sini untuk mempelajarinya, ungkap Lei Tian dengan jujur. Oh, ucap Yun Zixin sambil mengangguk pelan. Sebaiknya kalian cepat makan, sebentar lagi hari sudah gelap dan kita harus kembali ke kediaman untuk beristirahat, ujar Lei Tian. Iya, tentu saja, jawab kedua sahabatnya sambil menikmati ikan bakar dengan lahap. Setelah mereka berbincang sebentar tentang pengalaman berkultivasi, kini ketiganya segera kembali ke tempat tinggalnya. Di dalam paviliun murid luar, keberadaan Lei Tian dan dua orang sahabatnya kini menjadi pusat perhatian. Apalagi hingga hari terakhir pendaftaran hanya ada 10 orang yang mendaftar, dan itu semua merupakan para murid yang selama ini bergelar sebagai murid teratas. Hanya Tao Ming yang tidak ikut mendaftarkan diri, selama beberapa hari ia tidak keluar dari kediamannya karena mungkin ia sudah tidak memiliki wajah jika harus berhadapan dengan orang lain. Hingga keesokan paginya hari yang dinantikan pun tiba, seluruh murid luar segera berkumpul di aula utama murid luar yang sudah dihiasi sebuah panggung besar untuk pergelaran pertandingan antar murid luar. Ayo kita segera berangkat, ajak Yun Zixin dengan penuh semangat. Di antara ketiga orang, hanya Yun Zixin yang memiliki antusiasme yang paling tinggi. Lei Tian, kamu jangan memaksakan diri. Pertandingan ini diikuti oleh dua orang nona Sul, maka sudah dipastikan salah satu dari mereka yang akan memenangkannya. Hal itu juga yang membuat animo murid luar berkurang drastis. Belum lagi menghadapi kelompok Wu Qing yang terkenal licik dan kejam, keluh Yun Zixin kemudian. Iya benar, kamu harus hati-hati terhadap mereka, ucap San Yuze kemudian. Terima kasih atas perhatian kalian, aku akan bertindak sesuai kemampuanku, jadi kalian tidak perlu khawatir, sahut Lei Tian dengan rasa hangat. Baguslah jika begitu, kami akan selalu mendukungmu, ujar Yun Zixin sambil berjalan bersama. Setibanya di aula utama, mereka bertiga berpisah karena Lei Tian akan berada di sisi panggung bersama peserta lainnya. Sementara Yun Zixin dan San Yuze akan bergabung dengan para penonton yang sudah mulai memadati aula utama murid luar tersebut. Tidak lama kemudian,
Acara pun resmi dimulai dengan naiknya Penatua Van Guo ke atas panggung. Karena pesertanya tidak banyak maka Penatua Van Guo selaku penanggung jawab segera mengumumkan metode pelaksanaan pertandingan. Pada pertandingan kali ini peserta hanya terdiri dari 10 orang saja. Karena kebetulan juga, mereka yang mengikuti adalah mereka yang sebelumnya sudah memiliki gelar murid teratas maka metode yang diterapkan adalah tantangan terbuka, ucap Penatua Van Guo dengan cukup keras. Setiap peserta diperbolehkan untuk menantang peserta lainnya untuk memperoleh kenaikan peringkat. Dalam hal ini peringkat ke-10 jika ingin naik tingkat maka ia harus menantang peringkat di atasnya. Namun peserta yang lebih tinggi peringkatnya tidak akan mengalami kenaikan tingkat jika menang melawan peserta yang berada di bawahnya, sambung Penatua Van Guo menjelaskan peraturan pertandingan. Seluruh penonton terdiam mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Penatua Van Guo. Ini berarti Lei Tian akan berada di peringkat ke-10 menggantikan Tao Ming yang tidak ikut mendaftarkan diri pada kesempatan kali ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertandingan akan segera dimulai dan akan dipimpin oleh seorang petugas. Sedangkan peraturan pertandingan masih sama seperti sebelumnya, peserta tidak boleh saling bunuh atau menghancurkan basis kultivasi. Peserta akan dianggap gugur jika keluar dari panggung pertandingan atau menyerah, ucap Penatua Van Guo di depan ratusan murid luar. Setelah Penatua Van Guo turun, seorang diaken naik ke atas panggung untuk memperkenalkan 10 orang murid yang akan menjadi peserta pertandingan. 8 orang pemuda gagah berani dan 2 orang wanita yang terkenal memiliki kecantikan segera naik ke atas panggung dari kursi di mana mereka duduk sebelumnya. Pada pertandingan kali ini, seorang yang memenangkan pertandingan akan mendapatkan hadiah batu roh sebanyak 500 buah. Selain itu akan mendapatkan akses masuk ke lantai 3 perpustakaan, ucap diaken tersebut menyampaikan pengumuman. Segera suara tepuk tangan yang diikuti gemuruh dari para penonton menghiasi aula murid utama. Semua pasang mata kini tertuju kepada 10 orang murid yang tengah berdiri dengan gagah di atas panggung pertandingan. 45. Tantangan konyol. Sosok Lei Tian sebagai pendatang baru membuat suasana semakin riuh, meskipun ia merupakan peserta terlemah dengan tingkat kultivasi pendekar praja tingkat akhir tetapi tidak ada yang meragukan kemampuannya. Pemandangan Tao Ming yang dibuat tidak berdaya masih terekam dengan rapi di memori mereka. Di antara para penonton, Tao Ming juga hadir dengan ditemani beberapa orang rekan setianya. Dalam hal ini Tao Ming ingin membuktikan analisanya jika sosok Lei Tian bukanlah sosok murid yang sesederhana yang orang lihat. Lei Tian menurut pemahamannya adalah naga tersembunyi yang tidak mau diusik. Lei Tian berjuanglah, teriak Yun Zixin dari tengah penonton dengan keras. Sementara itu di atas panggung pertandingan, seorang diaken yang bertugas memimpin dan mengawasi jalannya pertandingan kini sudah berdiri sendiri. Sementara para peserta sudah kembali ke tempat duduk masing-masing yang sudah disiapkan di dekat panggung. Baiklah, pertandingan akan dimulai. Dari 10 orang peserta siapa yang mau maju terlebih dahulu untuk memberikan tantangan, ucap diaken tersebut dengan lantang. Seluruh penonton seperti terbakar semangatnya saat ucapan diaken tersebut terlontar. Dengan suara penuh semangat mereka mulai meneriakkan jagoannya masing-masing. Di kursi peserta semua peserta terlihat berwajah tegang. Mereka khawatir dan sama-sama menghindari jika yang menantang mereka adalah murid dari urutan 3 besar. Wosh! Detik berikutnya tubuh Lei Tian sudah berada di dekat diaken yang akan memimpin jalannya pertandingan. Saudara Lei Tian,
siapa yang akan kau tantang pada kesempatan pertama ini? Ucap Diaken tersebut begitu bersemangat. Lei Tian terdiam sebentar lalu memandang ke arah tempat duduk yang berisi 9 orang peserta. Sementara orang-orang yang berada di kursi peserta begitu bersemangat saat Lel Telan yang maju. Dalam pikiran mereka, Lei Tian adalah target yang harus dihancurkan dan mereka tidak peduli tentang pencapaian urutan gelar yang akan diperoleh setelahnya. Di atas panggung, Lei Tian menaikkan tangan kanannya lalu tanpa ragu menunjuk ke arah kursi nomor urut 9, 8, hingga kursi nomor urut 3. Cari mati, ucap beberapa orang penonton yang seketika hening. Mereka tidak menyangka jika Lei Tian akan melakukan tindakan bunuh diri dengan menantang 7 peserta sekaligus. Mereka adalah peserta yang terbaik di tahun sebelumnya dan memiliki peringkat teratas. San Yuze, apakah Lei Tian masih waras? Tanya Yun Zixin dengan ekspresi buruk. Entahlah, sepertinya nasihat kita sebelumnya hanya dianggap angin lalu olehnya, jawab San Yuze dengan tidak berdaya. Diaken yang memimpin pertandingan juga tidak kalah terkejutnya, lalu ia berkata, apakah kau yakin dengan pilihanmu? Tanya Diaken tersebut untuk memastikan. Ya, tentu saja. Mereka adalah para pemeras, sehingga menurutku mereka tidak layak duduk sebagai peserta, ucap Lei Tian dengan tegas. Segera setelah ia selesai mengatakan hal itu, 7 orang yang merupakan teman satu kelompok itu segera berdiri mengelilingi Lei Tian. Aura penindasan dan wajah beringas mereka tunjukkan saat memandang Lei Tian. Kamu hanya cari mati telah berani memprovokasi kami, ucap Wu Qing yang menjadi pemimpin di antara mereka. Mati atau tidaknya kita hanya perlu buktikan dengan cara bertarung, ujar Lei Tian dengan santai. Tidak hanya bodoh, tapi kau juga lebih dungu dari yang aku pikirkan, ucap Li Qin yang kini gantian bersuara. Oh, aku kira lelaki bermuka dua seperti kamu seharusnya sudah dihabisi sejak lama, ucap Lei Tian kemudian. Penatua Van Guo hanya tersenyum tipis. Baginya Lei Tian tidak hanya sebagai pembuat onar tetapi juga murid yang sangat bodoh. Bagaimana mungkin Song Gui bertaruh atas anak ini? Bodoh, gumam Penatua Van Guo sambil memikirkan taruhan yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Baiklah, jika demikian, aku harap pertandingan ini tetap bisa berjalan dengan adil, ucap Diaken tersebut menandakan pertandingan sudah bisa dimulai. Lei Tian memandang ketujuh orang dengan tatapan mencibir. Dengan kekuatannya saat ini yang sudah berada di ranah pendekar kaisar menghadapi mereka yang berada di tahap pendekar raja seperti menindas seekor semut. Di saat ketujuh orang itu tengah bersiap, Lei Tian sudah mendahului mereka dengan gerakan cepatnya. Lei Tian sedikit menjinjitkan kakinya, lalu tubuhnya sedikit miring sebelum melesat seperti anak panah ke arah Li Qin dan kawan-kawan. Lei Tian yang bergerak dengan sangat cepat dan brutal, tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh kelompok Li Qin. Bam! 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 Tanpa diduga dengan kekuatan fisiknya ia memperlakukan beberapa lawannya tersebut seperti samsak tinju. Sementara Wu Qing yang kini berada di paling belakang segera mengalirkan energi Qi-nya ke arah punggung Lei Tian. Para penonton yang menyaksikan hal tersebut merasa khawatir, pukulan keras Wu Qing tidak akan sempat dihindari oleh Lei Tian dan pastinya akan membuat Lei Tian terluka parah. Merasakan kekuatan yang luar biasa di belakangnya, Lei Tian segera memutar badannya dan mengepalkan tinjunya ke depan dada Wu Qing untuk beradu pukulan. Toh! Bam! Krak! Terdengar suara tulang patah akibat beradunya dua kekuatan.
Namun hal yang mengejutkan terjadi, bukannya Lei Tian yang terluka tetapi malah Wu Qing yang kini sedang memegangi tangan kanannya yang patah. Terlihat jelas tulang lengannya yang menonjol keluar dari kulitnya serta ceceran darah yang mulai menetes dari tangannya. Para penonton menjadi tercengang, bahkan Sui Qing dan Sui Niao juga tidak kalah terkejutnya melihat pemandangan di depan mereka. Anak itu memiliki kekuatan fisik yang bagus, ujar Sui Niao yang membuka mulutnya. Kau benar. Sebaiknya aku akan memberi pelajaran dengan teknik serangan cepat menggunakan belati, ujar Sui Qing yang sejak awal sudah curiga dengan kekuatan Lei Tian. Di atas panggung pertandingan, wajah Wu Qing terlihat jelek saat melihat lengan tangannya patah dengan mengerikan, bahkan jari jemarinya tidak bisa digerakkan akibat bergesernya beberapa ruas. Aku akan memberikan kompensasi kepadamu jika kau melepaskan kami semua, ucap Wu Qing dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini ia baru mengerti apa yang dirasakan oleh Tao Ming sebelumnya. Lah benar-benar diliputi kecemasan dan keputusasaan. Wu Qing jelas menyadari jika di dunia kultivator ketika seorang yang lebih rendah dari orang lain maka ia harus mengalah. Menyombongkan diri hanya patut dilakukan oleh orang yang lebih kuat saja. Lei Tian tersenyum mencibir lalu berkata, apakah kalian selama ini tidak menyadari jika tindakan kalian sudah merampas hak orang banyak? Lalu kompensasi apa yang setimpal dengan kesalahan kalian? Ucap Lei Tian dengan tegas. Di bawah panggung pertandingan, para murid luar yang menyaksikan kini tersenyum puas saat melihat tubuh Wu Qing dan yang lainnya terluka. Segala bentuk kekesalan dan ketidakberdayaan mereka selama ini seolah tergantikan dengan tindakan Lei Tian barusan. Bersambung 46. Berakhirnya daftar murid teratas.